Awal mula film kita langsung dibawa ke sebuah acara tunangan dari Ethan, di mana Ethan memutuskan untuk bertunangan dengan seorang perawat bernama Julia. Keluarga dan teman-teman mereka juga hadir di acara pesta tersebut. Namun sayangnya, di tengah kemeriahan pesta itu, Ethan mendapat sebuah panggilan telepon dari agensinya yang memberikan Ethan sebuah misi untuk dijalankan. What do you do at the DOT? I study traffic patterns. I'd marry him. I would too. Hello. Is this Mr. Ethan Hunt? We ran out of ice. I'll be back in 10 minutes. Di sebuah minimarket, ia pun bertemu dengan pria bernama John, yang mana John adalah orang yang memberikan Ethan misi di telepon sebelumnya. Misi kali ini adalah untuk mencari seorang agen yang menghilang saat sedang dalam operasi pengintaian. Agen bernama Lindsay ini menghilang saat sedang mengintai seorang pria bernama Owen yang merupakan seorang penjual senjata di pasar gelap. Tak ingin kehilangan informasi penting yang didapatkan oleh Lindsay, John pun memerintahkan Ethan untuk menemukan dan membawanya untuk kembali. John juga telah mempersiapkan beberapa orang yang akan tergabung ke dalam misi tersebut. Ethan yang masih belum mengatakan tentang pekerjaannya itu kepada Julia, akhirnya harus mengarang sebuah cerita untuk bisa menjalankan misi tersebut. Timnya pun kali ini terdiri dari 4 orang, yakni Luther, Zen, Declan, dan yang terakhir adalah pria bernama Benji. Misi pun dimulai di negara Jerman yang dicurigai sebagai tempat Owen menyandra agen Lindsay. Seperti biasa, Luther di sini bertugas menjaga dengan menyabotase beberapa senapan otomatis di tempat tersebut, sementara Ethan berusaha untuk menyelinap masuk ke dalamnya. Declan ditugaskan di luar bangunan untuk membawa sebuah helikopter sebagai kendaraan pelarian mereka nantinya. Sedangkan Zen sendiri bertugas menyabotase jaringan listrik di bangunan tersebut agar seolah-olah ada kerusakan yang terjadi. Setelah memasang beberapa buah bom di tiang bangunan tersebut, Ethan pun melihat target mereka sedang terikat di atas sebuah kursi dengan wajah penuh luka. Memanfaatkan kegaduhan tersebut, Ethan pun dengan segera melepaskan Lindsay dari ikatannya dan memberikannya sebuah suntikan berisikan ekstra jos susu agar tubuh Lindsay bisa cenghar kembali. Zen juga segera bergegas untuk membantu Ethan dengan menembaki para penjaga yang ada di dalam sana, sekaligus membuat jalan pelarian mereka untuk keluar dari bangunan tersebut. Di tengah upaya pelarian tersebut, Lindsay sempat meminta kepada Ethan untuk mematikan alat pemancarnya karena ia ingin mengatakan sebuah informasi rahasia kepada Ethan. Namun sayangnya para penjahat lebih dulu menembaki mereka. Sampai pada akhirnya, Luther telah bersiap dengan mobilnya untuk menjemput mereka semua dan pergi menuju helikopter yang dikendarai oleh Declan. Setelah meledakan seisi gedung tersebut, Ethan dan timnya berhasil naik ke helikopter dan bersiap untuk pergi. Ethan di sini masih belum menyadari ada sesuatu yang ditanamkan oleh para penculik itu ke dalam kepala Lindsay yang akan membuat dirinya tewas seketika. Sambil dikejar helikopter tempur pihak musuh, Ethan pun berusaha menghancurkan chip yang tertanam di dalam kepala Lindsay menggunakan sebuah alat kejut jantung. Namun sayangnya hal itu terlambat. Nyawa Lindsay kali ini tak berhasil diselamatkan. Do it! Guys, they're firing another one! You'll need 30 seconds. Dari hasil otopsi yang dilakukan, chip tersebut adalah sejenis bom mikro yang sengaja ditanamkan di tengkorak Lindsay oleh orang yang telah menculiknya. Ethan pun kemudian kembali melakukan rapat dengan John dan petinggi mereka yang bernama Theodore. Meski mereka berhasil mengamankan 2 buah komputer yang diduga berisikan informasi penting, Theodore di sini nampak marah besar karena ledakan yang dibuat oleh Ethan menghancurkan hard disk dari laptop tersebut. Theodore di sini sangat ingin menangkap Owen yang merupakan pedagang senjata paling disegani di pasar gelap karena sering memasok senjata ke para teroris internasional. Lindsay sendiri merupakan agen rahasia yang dulu dilatih oleh Ethan sejak awal mulai bergabung di dalam agensi tersebut. Hal itu pun membuat Ethan cukup merasa kehilangan salah satu anak didik terbaiknya. Setelah pemakaman itu selesai, Ethan kembali mendapat panggilan dari seseorang yang mengatakan bahwa Lindsay meninggalkan sepucuk surat untuk dirinya. Tanpa membuang waktu, Ethan pun segera mengambil surat tersebut.
yang mana isinya adalah sebuah kartu pos dengan sebuah chip microdot yang ditempel di perangko kartu pos tersebut. Tak bisa membuka isi dari chip tersebut, Luther kemudian berencana untuk meminta bantuan dari teman yang lain. Setelahnya mereka pun mendatangi Benji untuk mencari tahu data yang berhasil diselamatkan dari hard disk yang terbakar sebelumnya. Benji di sini berhasil menyelamatkan beberapa buah data email yang menyebutkan tentang sebuah pertemuan dari Owen. Di email itu sendiri disebutkan bahwa pertemuan itu akan berlangsung di Roma untuk mentransaksikan sebuah benda bernama kaki kelinci. Benji di sini juga berasumsi bahwa benda yang disebut dengan kaki kelinci ini adalah sejenis senjata berteknologi tinggi yang memiliki kemampuan untuk pemusnahan massal. Ethan pun memerintahkan Benji untuk tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain termasuk atasannya. Dari sana Ethan kembali menemui Julia untuk kembali berbohong melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Meski Julia merasa ada yang aneh mengingat tanggal pernikahan mereka yang sudah semakin dekat, pada akhirnya Ethan berhasil meyakinkan Julia untuk mempercayainya. And it is only to be dissolved by death. Repeat after me. To be my lawfully wedded husband. Setelahnya Ethan pun kembali merencanakan misi selanjutnya untuk mencari keberadaan dari Owen di Vatikan Roma. Pada sebuah acara amal tersebut, Ethan berencana untuk menculik Owen. Luther yang merasa jika keamanan di Vatikan akan super ketat, sempat menolak ide gila dari Ethan. Rencana Ethan yang sebenarnya ternyata adalah untuk menyamar sebagai Owen sekaligus menemui pembelinya di kota tersebut. Menyamar menjadi kurir si cepat, Ethan dan Declan mulai menjalankan aksi mereka. Sementara Declan mengalihkan perhatian, Ethan menyelinap masuk melalui tembok belakang gedung Vatikan. Berhasil masuk ke dalam sana, Declan kembali menyamar sebagai turis. Sementara Luther ditugaskan masuk melalui jalur laut untuk bisa menyelinap ke bagian dalam gedung tersebut. Sedangkan Zen sendiri menyamar sebagai tamu penting yang akan hadir di acara tersebut menggunakan sebuah mobil Corolla Turbo. I'm looping the security feed. Stand by to move. Get ready to move into position. I'm already there. Transmitting. Signorina Onia de Mea. Dovrei essere in lista. Signorina De Mea. Sì. Owen yang merupakan target mereka ternyata telah terlebih dulu hadir di acara pesta tersebut. Zen lalu segera mengikutinya untuk mengambil gambar wajah dari pria itu untuk digunakan membuat topeng penyamaran mereka. Sementara Declan bersiap kembali di posisi selanjutnya, Ethan segera menggunakan topeng itu untuk penyamarannya. Di sini Luther sempat membicarakan tentang pertunangan Ethan dengan Julia, yang menurutnya itu bukanlah hal bagus dalam dunia peragenan karena dinilai akan membahayakan nyawa Julia nantinya. Melihat Owen akan pergi dari sana, Zen pun sengaja menumpahkan ciunya untuk membuat Owen menuju lokasi yang mereka rencanakan. Di toilet itu Ethan memaksa Owen untuk membaca sebuah tulisan untuk membuat suara samaran dari Owen. Setelah hal tersebut berhasil, Declan pun muncul untuk membawa tubuh Owen sementara Ethan menyamar menjadi dirinya. Read this. Slowly. Escape my gloom. Got it. Sir? Okay, go. Fine, wait outside. Keluar dari sana, Ethan kembali bertemu dengan Zen dan pergi bersama dengan koper berisikan kaki kelinci tersebut. Di tengah perjalanan, Ethan dan Zen kemudian melarikan diri melalui saluran pembuangan bersama dengan koper tersebut. Setelahnya, Zen pun meledakkan Corolla Turbo itu dan berpura-pura membuat Owen tewas dalam sebuah ledakan. Nyatanya koper yang dibawa Owen bukanlah berisikan kaki kelinci, melainkan hanya sebuah peta dari keberadaan benda tersebut. Ethan pun lantas menanyai Owen daftar dari nama-nama pembeli yang bertransaksi dengannya. Namun, Owen di sini malah mengancam akan mencari dan menyakiti orang terdekat dari Ethan karena telah berani menculik dirinya. Owen juga membahas tentang Lindsay yang tewas akibat ulah dari dirinya. Hal itu pun membuat Ethan cukup kesal dan sempat berusaha untuk membunuh Owen dengan menjatuhkannya dari ketinggian pesawat mereka saat itu. No, Ethan! Don't do it! Ethan. Setibanya di bandara, Owen segera diamankan oleh tim khusus untuk menuju kantor pusat mereka. Di dalam mobil tersebut, Ethan mendapati sebuah video rekaman dari Lindsay yang mengatakan bahwa ada pengkhianat di organisasi mereka
Yang tak lain dan tak bukan adalah atasan mereka, Theodore. Dan di saat bersamaan sebuah pesawat tanpa awak muncul dan menembakkan rudal ke arah kendaraan konvoi mereka. Beberapa warga sipil pun sempat terkena tembakan dari pesawat tersebut, sementara anggota pasukan khusus yang datang bersama Ethan dibantai habis oleh pasukan khusus yang berada di dalam helikopter tersebut. Luther dan Zen kemudian berusaha untuk menyelamatkan para warga yang tertembak, sementara Ethan berusaha menggagalkan rencana musuhnya untuk membawa kabur Owen dari sana. Tak lama dari sana, Ethan mendapati kabar bahwa ada seseorang yang mencari dirinya dan berusaha mencari Julia di rumah sakit tempat kerjanya. Panik akan hal tersebut, Ethan pun bergegas untuk menuju ke sana sambil berusaha terus menghubunginya. Sayangnya orang suruhan dari Owen itu lebih dulu menemukan Julia dan menculiknya sebelum Ethan tiba di sana. Owen kemudian menghubunginya dan menawarkan nyawa Julia untuk ditukar dengan koper yang dicuri oleh Ethan sebelumnya dalam waktu 48 jam ke depan. Setelahnya Ethan pun diamankan oleh para agen dari agensinya sendiri atas perintah dari Theodore. Di mana alasan Theodore di sini menangkap Ethan adalah atas misi di Vatikan yang tanpa persetujuan dari dirinya. Ethan pun dicap sebagai agen pembelot oleh agensinya sendiri. Di dalam sana, John sempat memberikan Ethan sedikit informasi tentang keberadaan Julia dan memberikan Ethan sebuah gunting kuku untuk melepaskan ikatannya tersebut. Ethan Hunt. I know what happened. Give me the radio. Menyamar menjadi seorang pria berkebangsaan Ceko, Ethan pun pergi ke Shanghai, Cina untuk mencari Julia sesuai informasi dari John. Tiba di sana, Ethan tak mendapati apapun di dalam apartemen tersebut. Ia malah bertemu dengan ketiga rekan timnya yang berniat membantu Ethan atas informasi tersebut. Dari informasi yang mereka dapatkan, kaki kelinci itu berada di dalam sebuah perusahaan kontraktor militer dengan keamanan super ketat. Mau tak mau mereka pun harus mencuri benda itu jika ingin menyelamatkan nyawa Julia. Ethan pun kemudian mengatur sebuah rencana untuk bisa masuk melalui jalan atas gedung tersebut tanpa diketahui oleh para penjaga yang ada di sana. Rencananya di sini adalah ia akan mencuri benda tersebut, kemudian memberikannya kepada Owen untuk ditukarkan dengan nyawa Julia. Namun Ethan berencana untuk menaruh pelacak di benda itu yang nantinya para agen IMF bisa mengambilnya kembali. Waktu yang tersisa hanya 2 jam membuat Ethan harus melakukan secara cepat misi penyelamatannya kali ini. Perhatian para penjaga pun dialihkan oleh Zen dan Declan yang melemparkan bola bisbol ke arah atap gedung, sementara Ethan bersiap untuk berayun masuk ke dalam sana. Satu jam kemudian, Ethan berhasil keluar dari gedung itu sambil membawa serta kaki kelinci bersamanya. Sayangnya rencana pelarian tak semulus rencana Ethan. Ia pada akhirnya harus mendarat darurat di tengah keramaian kota tersebut. Sampai pada akhirnya Declan dan Zen tiba dan menjemput Ethan untuk melanjutkan misi menuju lokasi keberadaan Julia. Sambil dikejar para penjaga dari bangunan tersebut, Ethan kembali menghubungi Owen untuk mengatur lokasi pertemuan mereka. Ethan juga menghubungi John untuk memberitahukannya tentang kaki kelinci yang ditaruhnya pelacak dan meminta kepada John untuk mengirimkan pasukan bersenjata ke lokasi pertemuan mereka. I have the rabbit's foot. Esok harinya di lokasi pertemuan, sebuah mobil datang untuk menjemput Ethan, di mana supir mobil itu adalah orang yang telah menculik Julia. Si supir ini kemudian menyuruh Ethan untuk meminum sebuah cairan sebelum dirinya mengantarkan Ethan ke lokasi pertemuan yang sebenarnya. Cairan itu sendiri ternyata sejenis obat bius yang mana saat Ethan tersadar,
Dirinya telah terikat di sebuah kursi tepat di hadapan Julia yang juga sedang dalam posisi terikat. Salah satu anak buah Owen kemudian menaruh bom mikro yang sama kepada Ethan, di mana bom itu adalah bom yang sama yang mereka tanamkan kepada Lindsay sebelumnya. Owen di sini kemudian segera meminta lokasi keberadaan dari kaki kelinci kepada Ethan, yang mana Ethan telah kehilangan benda itu saat dirinya masuk ke dalam mobil yang dikendarai si supir sebelumnya. Dan pada akhirnya Owen pun menembak Julia dan meninggalkan Ethan di ruangan tersebut. Tak lama berselang John pun masuk ke dalam sana. Akhirnya terungkap bahwa rekan bisnis dari Owen selama ini adalah John yang tak menyukai Theodore sebagai pemimpin mereka. Ia juga adalah orang yang telah menjebak Lindsay masuk ke dalam perangkap Owen yang menyebabkan Lindsay tewas pada misi tersebut. John juga memperlihatkan bahwa wanita yang ditembak sebelumnya bukanlah Julia melainkan wanita penerjemah yang bekerja untuk Owen. Di sini John ingin melakukan pertukaran hidup Julia dengan informasi yang diberikan Lindsay kepada Ethan. Apakah pesan yang dikirim oleh Lindsay sebelumnya berisikan informasi tentang keterlibatan dirinya dengan Owen ataukah tidak? John yang memiliki visi berbeda dengan Theodore ini beralasan untuk bekerja sama dengan musuh mereka jika ingin menang dalam misi di organisasi mereka. Ethan pun meminta untuk mendengar suara Julia terlebih dulu sebelum mengatakan apa pesan dari Lindsay di mikrodot tersebut. Namun, tiba-tiba Of course. Reggie, it's me, Ethan. setelah berhasil mengetahui Julia masih hidup, Ethan pun menghubungi Benji dan meminta bantuannya untuk melacak nomor ponsel terakhir yang masuk ke dalam ponsel milik John, di mana kemungkinan besar Julia berada di lokasi ponsel itu berada. Ethan juga meminta Benji untuk mengarahkannya agar bisa sampai ke bangunan tersebut yang berada tak jauh dari Ethan kini berada. Okay, now look. Ah, yeah. Good, good. It's in the second building on your left. Tiba di sana, Ethan mulai menyelinap masuk ke dalam bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa aki-aki sedang bermain remi Cina. Tak mendapati adanya perlawanan, Ethan pun mulai naik ke lantai atas dan tanpa sengaja ia menjatuhkan beberapa botol beling kiloan yang membuat beberapa orang penjaga bersenjata mulai mendatanginya. Beruntungnya Ethan dengan mudah mampu mengalahkan kedua pria tersebut. Dendam atas perlakuan Ethan sebelumnya, Owen pun mulai menghajar Ethan yang mulai kesakitan akibat bom mikro yang ada di dalam kepalanya mulai diaktifkan. Tak bisa berbuat banyak, Ethan pun hanya bisa menerima pukulan yang diberikan Owen kepadanya. Sampai saat Owen mengatakan akan membunuh Julia di depan matanya, Ethan pun mulai beraksi atas nama cinta. Aduh. Setelah berhasil membunuh Owen, Ethan bergegas untuk menghancurkan bom mikro yang ada di dalam kepalanya dengan cara menyetrum dirinya sendiri dengan listrik bertegangan tinggi. Meski ia sendiri tidak mengetahui hal itu akan berhasil atau tidak, Ethan meminta Julia untuk membantunya dan percaya kepadanya kali ini. This is Umbrella 92F. I need you to come back. Tak seperti pada misi sebelumnya, di misi kali ini Ethan berhasil menyelamatkan nyawa istrinya sebagai target mereka. Tak ingin berbohong untuk kedua kalinya, Ethan pada akhirnya mengatakan pekerjaannya kepada istrinya bahwa ia bekerja untuk agensi rahasia terbaik di negara mereka. Theodore sendiri akhirnya membersihkan nama baik Ethan yang telah menjadi DPO sebelumnya dan memberikannya jatah liburan untuk pergi berbulan madu bersama Julia. Mendapatkan rating 6,9 dari 300 ribuan review penontonnya, film ini kalau kata Mamang masuk kategori standar. Dibanding dua film pendahulunya, belum ada yang bisa dikatakan lebih wow untuk adegan-adegannya. Buat kalian yang suka sama film kayak gini, pantengin terus channel Mamang karena Mamang bakal ngebahas film lanjutannya. Oke cuy, cukup sekian review alur cerita film dari Mamang, semoga masih bisa menghibur kalian semua dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.